Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semuanya di Sylvie and Sigit on Vlog. Di kali ini kita sesi apoteker menjawab. Jadi di video pertama terkait dengan batuk, kami sudah membahas 5 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya terkait apa itu batuk. Dan kali ini kami akan langsung membahas uh, judul hubungan obat herbal dengan batuk. Obat herbal dengan batuk. Kita cepat saja Mbak Silvi, video pendeknya, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama, aktivitas obat batuk herbal itu Mbak Silvi, aktivitas obat batuk herbal itu apa saja? Yang pertama itu adalah memiliki sifat antibakteri. Oke, satu. Jadi dia dapat membunuh bakteri-bakteri penyebab batuk. Oke, karena kemarin kita tahu bahwa ada yang infeksius ya. Ya, Oke. infeksius. Kemudian yang kedua memiliki aktivitas antioksidan. Oke, kita sudah bahas juga di video pertama. Ya, karena waktu batuk, waktu radang, tenggorokan itu banyak oksidannya gitu ya. Benar. Oke, kedua. Ketiga. Kemudian yang ketiga adalah antiseptik. Antiseptik adalah suatu bahan yang dapat membunuh mikroorganisme yang berada di luar tubuh. Di luar tubuh kan misalnya ada kulit dan membran mukosa. Nah, tenggorokan itu salah satu dari membran mukosa. Nah, kemudian lanjut. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu dia dapat melembabkan. Melembabkan tenggorokan. Tujuannya adalah supaya ketika lembab itu dapat mengencerkan lendir-lendir maupun dahak yang ada di dalam tenggorokan. Itu yang keempat. Kemudian memiliki konsentrasi atau konsistensi yang kental sehingga dapat melindungi luka pada saat terjadi radang. Maksudnya melapisi gitu? Ya, melapisi. Melapisi tenggorokan maksudnya? Iya, melapisi tenggorokan sehingga menimbulkan rasa nyaman. Nyaman. Kemudian ada juga yang merangsang sekresi saliva atau ludah sehingga melembabkan lagi yang tadi. Intinya melembabkan lagi, merangsang sekresi. Melembabkan, mengencerkan dahak atau lendir yang ada di dalam tenggorokan. Banyak ya. Itu aktivitas herbal yang membantu mengobati peradangan dan batuk gitu ya? Iya, benar. Itu adalah aktivitas herbal, obat herbal. Setelah kita tahu bahwa aktivitas herbal, obat herbal terhadap batuk tadi ada banyak sekali ya. Dari mulai yang pertama antioksidan, kemudian antibody, antibakteri juga, sampai banyak sekali tadi, ada sekitar 6-7 bahkan lebih tadi. Sekarang contoh bahan herbal atau obat herbal yang bisa kita konsumsi. Yang contoh antioksidan dan antibakteri. Antioksidan dan bakteri, Itu misalnya madu. Madu, memang benar. Kemudian rimpang jahe, ya. Kunyit. Iya benar, antioksidan itu. Kemudian bawang merah, bawang putih. Itu contoh antioksidan dan antibakteri. Kemudian ada yang dapat melembabkan saluran pernafasan. Madu juga bisa tuh. Tenggorokan. Iya. Contohnya adalah sesuatu yang manis ataupun asam. Karena dia kan memancing ludah. Sehingga jadi membuat lembab tenggorokan. Misalnya adalah jeruk nipis. Kemudian yang madu itu manis. Nah, kemudian uap air hangat juga bisa. Uap air hangat maksudnya minum air hangat gitu? Minum air hangat kan uapnya dapat masuk melalui hidung tuh, sehingga dapat melembabkan tenggorokan juga. Iya, sederhananya minum air hangat itu bagus buat penyembuhan batuk gitu ya? Ya, benar. Itu kenapa sebabnya banyak obat herbal dilarutkan di air panas untuk batuk. Supaya saling menguatkan ya, si herbalnya itu dan air hangatnya itu ya? Ya. Terus? Kemudian ada antiseptik tadi, contohnya adalah garam. Antiseptik itu yang dari luar tadi ya? Ya, dia dapat bahan yang dapat membunuh mikroorganisme yang berada di luar tubuh. Hubungannya dengan tenggorokan? Jadi garam. Jadi contohnya adalah garam. Garam itu kan dia memiliki sifat menarik air. Jadi garam akan menarik air dari dinding sel bakteri, nah ini akan mati. Baik. Berarti garam dalam kadar tertentu juga bagus buat antiseptik tubuh gitu ya? Ketika tenggorokan radang ya, ketika batuk ya? Biasanya untuk kumur sih. Kumur atau minum, Mbak? Kumur ya? Tidak sampai minum? Tidak, kan dia hanya di permukaan. Tapi kalau madu tadi minum, jeruk tadi minum ya? Air hangat tadi minum gitu ya? Dicampur dengan herbal ya? Ada lagi, Mbak? Kemudian yang melapisi luka radang sehingga menimbulkan rasa nyaman.
Misalnya madu Madu tadi biasanya jelas. kental-kental. Yang manis sampai kecut juga. Kok kecut? Apa? Asam. Asam. Ada lagi yang melapisi? Udah, itu aja. Intinya banyak ya, tapi salah satu contohnya itu ya. Iya. Jadi izin Mbak Silvi, sederhananya madu, jeruk, air putih hangat, walaupun bukan herbal kita sebut aja, kemudian kunyit, kemudian jahe, kencur, bawang merah, bawang putih. Mungkin banyak lagi, teman-teman bisa cari di internet. Intinya herbal-herbal tersebut memiliki aktivitas herbal untuk mengobati tenggorokan yang kena radang ya, sampai pada level batuk ya. Pertanyaan berikutnya adalah herbal yang tadi Mbak Silvi sebut, dosis atau resepnya seperti apa konsumsinya? Misalnya untuk tadi sudah saya singgung ya tentang air hangat dan garam, itu larutkan saja 1 sendok teh garam ke dalam 200 ml air hangat. 200 ml itu gelas biasa untuk kita minum. Nah, dilarutkan kemudian untuk kumur. Untuk kumur yang garamnya, yang dilarutkan ke air hangat. Benar. 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Sendok teh ya? 1 sendok teh untuk kumur aja. Untuk kumur. 3 kali sehari deh. Banyak. Sendok teh. Ada lagi Mbak Silvi? Kemudian air jeruk nipis tadi. Ini untuk diminum. Saja. Ya, untuk diminum. Setengah saja karena kan asam dia. Dilarutkan sama air hangat nggak? Boleh, air hangat. Untuk membantu kan. Iya. Nah, air hangat kemudian diminum saja 1 kali sehari. 1 kali sehari. Kalau garam tadi kumur-kumur 3 kali sehari. Boleh. Kalau ini 1 kali sehari sebelum tidur. Sebelum tidur. Kapan saja lah. 1 kali sehari. Ya, cuman kan lebih nyaman kalau sebelum tidur. Supaya tidurnya menjadi lebih panjang dan tidak terganggu. Lebih nyenyak lah ya. Bener banget. Karena kalau batuk, tidur bisa kurang. Kalau tidur kurang mudah kena penyakit. Iya, benar. Oke, terus ada lagi? Terus misalnya untuk rimpang jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih itu kita bisa iris-iris atau kita bisa parut. Kalau jahe, kunyit, kencur 2 cm. 2 cm tuh segini ya? Berapa cm? 2 cm kira-kira 1 ruas jari ini lah. Iya, kurang lebih segitulah ya. Nah, atau bawang merah, bawang putih itu setengah butir saja. Itu kita parut atau kita rajang-rajang, dilarutkan ke dalam air hangat. Langsung aja. Tidak direbus tapi ada air hangat, taruh gitu. Didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Setengah jam boleh nggak? Supaya lebih lama aja sih, 1 jam. Kemudian nanti setelah itu kita saring tuh. Saring lagi? Disaring supaya ampas-ampasnya tidak masuk. Ya, intinya cuma tidak minum ampasnya aja kan gitu ya. Supaya lebih enak aja diminum. Pokoknya mana praktisnya lah. Ya, benar. Kemudian itu bisa diminum 2 kali sehari. Itu 2 kali sehari. Kumur-kumur garam 3 kali sehari. Jeruk tadi itu jeruk nipis tadi ya, 1 kali sehari. Kalau bisa sebelum tidur. Itu kemudian yang ketiga tadi ini tadi yang kunyit, jahe macam-macam tadi itu 1 kali sehari. Setelah direndam selama kurang lebih 1 jam ya. Yaitu opsional lah ya. Ada lagi? Kemudian yang madu tadi kan? Ada madu lagi? Iya, yang madu tadi kan. Minum langsung lah. Ya, ada yang untuk anak-anak mungkin setengah sendok teh. Anak-anak. Kemudian ada yang untuk dewasa 1 sendok makan. Yang tadi Mbak Silvi jelaskan di video pertama saya masih ingat 2 sampai 6 tahun itu setengah sendok teh. Ya. 1 kali sehari. Benar. Kemudian 6 sampai 12 2 kali sendok teh. 2 kali sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh 2 kali sehari. Nah, kalau orang di atas 12 tahun bisa 1 sendok makan. 1 sendok makan. 2 kali sehari. Sendok makan itu lebih besar dari sendok teh, itu poinnya ya. Iya, 2 kali sehari. Tapi itu bisa referensinya macam-macam, teman-teman bisa cari opsi di internet gitu ya. Opsinya apa saja. Itu dosisnya Mbak Silvia. Pertanyaan terakhir nih. Makanan yang dihindari. Apa Mbak Silvia? Untuk pengobatan batuk, makanan yang harus dihindari itu yang memacu alergi. Yang memacu alergi. Misalnya, tapi alergi orang kan beda-beda. Iya, alergi banyak. Misalnya bisa makan lauk, telur, terserah. Bisa juga debu. Itu kan bisa memacu batuk. Jadi itu harus dihindari. Dingin? Bisa. Kita bisa hindari itu. Zat-zat yang memacu alergi. Kemudian yang kedua, zat-zat yang memacu makanan yang membuat gatal tenggorokan. Misalnya gorengan. Karena dia kan teksturnya kasar tuh, jadi membuat gatal tenggorokan. Pedas nggak? Pedas? Enggak. Pedas nggak ya? Enggak. Berarti seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk tambahan informasi obat herbal hubungannya dengan batuk atau radang tenggorokan gitu ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.